Kita berdoa dulu, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, betapa luar biasa Engkau Tuhan kami, Allah kami. Sungguh kami semakin menyadari Engkau menciptakan, menjadikan kami menurut gambar yang serupa denganmu Tuhan. Dan karena itu Engkau terus bekerja lewat firman dan roh-Mu, supaya apa yang Kau rencanakan, apa yang menjadi tujuan-Mu atas kehidupan kami, itu harus dan pasti terjadi. Terima kasih Bapak buat segala sesuatu yang sudah Kau kerjakan atas jemaat-Mu. Khususnya kesaksian sudah kami dengar, apa yang sudah Jerry sampaikan, Listia sampaikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bahwa Engkau juga yang menyatakan firman-Mu bagi mereka. Dan kami percaya tidak hanya Yesus yang menjadi firman yang telah menjadi manusia, tapi kami yang juga adalah anak Allah, Kristus yang sulung, dan kami menjadi generasi Kristus. Dan kami percaya biarlah firman-Mu juga menjadi manusia, biarlah firman-Mu menjadi nyata atas hidup kami, dan itu membawa dampak dan pengaruh melalui hidup kami. Supaya sungguh nyatalah Tuhan bahwa kerajaan-Mu di bumi seperti di sorga. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus mendukung mereka supaya mereka semakin mengalami hal-hal yang dahsyat atas hidup mereka. Sungguh benar Engkau menetapkan kami bukan untuk ekor tapi untuk menjadi kepala. Untuk kami bahkan memiliki kehidupan yang tidak biasa-biasa, tapi kehidupan kekal. Bahkan nafas hidup-Mu sendiri yang Kau hembuskan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, dan kami percaya juga setiap kami ketika kami terus meresponi firman-Mu, roh-Mu, Engkau terus sedang membentuk kami Tuhan. Engkau terus sedang membawa kami dalam rencana agung-Mu sepanjang masa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke saudara, saya percaya karena kalaupun kita bicara firman dan kita dibantu dengan Alkitab, ada buku, ada pasalnya, ada kitabnya saudara. Tapi sebenarnya firman itu ya bersumber dari kebenaran. Amin. Dalam bahasa Indonesia kebenaran, dalam bahasa Inggris ya truth and righteousness. Walaupun truth dan righteousness sama-sama kebenaran, tapi saya percaya yang Allah mau termasuk righteousness. Ya, righteousness itu bahasa lain dari kebenaran yang adalah kebenaran Allah. Tapi kalau truth itu berbicara kebenaran Allah yang menjadi manusia. Ya, dan itu sudah Dia nyatakan kebenaran itu bahwa Yesus adalah firman yang telah menjadi manusia, tapi tidak berakhir hanya pada Yesus. Tapi juga bahkan Dia telah menjadi Tuhan dan Kristus. Supaya generasi berikutnya, supaya kita pun saudara dapat menyatakan firman menjadi manusia. Itulah sebabnya kebenaran itu bersumber dari satu. Katakan kebenaran itu bersumber dari satu. Karena Allah juga Esa. Saya tidak perlu mengulangi, memang sangat luar biasa kalau saudara memahami. Kita perlu, kenapa di tema awalnya saya bilang minggu lalu, dan saya bersyukur kita hadir bisa mengikuti ini terus. Ya makanya saya bilang berharap ya kalau jemaat di sini artinya saudara harus memastikan selalu terhubung kepada pesan ya supaya jangan terputus saudara. Saya nggak mau ya mengklaim saudara jemaat tapi saudara nggak makan firman. Tidak menerima firman saudara. Saya enggak bangga punya jemaat banyak atau sedikit saudara, tapi tidak mengalami keterhubungan. Saya suka adalah jemaat yang mau sedikit, mau banyak, enggak jadi ukuran sama saya, tapi adalah bagaimana mereka menerima firman Tuhan. Amin. Katakan ternyata aku harus pastikan mendengarkan. Ya kalau Mr. Jerry tadi mengatakan take a heed, ya jadi perhatian saudara, memperhatikan ya sungguh-sungguh, ya bahkan harus melibatkan sebenarnya kognitif itu artinya melibatkan jiwa kita, tidak jiwa kita yang kita aktifkan, tapi roh yang kita aktifkan
Menerima firman dari Allah karena Allah itu roh. Katakan Allah itu roh. Maka dia akan kita terima di dalam manusia rohani kita. Yang akan mempengaruhi jiwa kita. Sehingga saya mendengarkan harus mengaktifkan kognitif saya. Jadi maaf ya, kita bukan TK yang disuruh bersama-sama ngomong, tapi itu caranya saudara. Karena apa yang kau ngomongkan barusan itu pasti melewati pikiran kita. Jangan bilang, nggak tahu kok aku yang kubilang tadi apa. Enggak, itu pasti melewati pikiranmu. Jadi kalau ada orang tua, mau bapak, mama, ya tiba-tiba mereka berantem, lalu menempeleng saudara. Aku nggak tahu kenapa aku bisa nempeleng. Enggak, itu bohong saudara. Karena pasti itu lewat di pikiranmu saudara. Amin. Ya, jadi saudara pastikan kita harus mendengarkan, bukan sekedar mendengar. Tadi malam saya bilang sama Mam, ada beberapa video saya tonton dan menarik saudara, dan saya bilang kesimpulan sama Mam. Tahu kenapa Mah aku tonton dari tadi itu, saya bilang. Karena berbicara tentang intelijen. Yang saya kaget adalah ada pernyataan yang berkata, ternyata di Indonesia ini saudara, ya istilahnya ada satu pernyataan yang agak sensitif. Ini misalnya saudara ya, bukan mau ngajak saudara terlalu banyak tahu saudara. Tapi contoh, gulingkan presiden. Ternyata itu saudara, kata-kata itu mengaktifkan katanya. Mengaktifkan sensor-sensor intelijen katanya. Jadi jangan salah nanti ya katanya. Karena kalau terjadi apa-apa ya karena akhirnya singkat cerita bicara intelijen. Saya teringat dengan kata intelektual. Jadi kata intelijen itu bukan sekedar mata-mata. Tapi intelijen itu artinya orang yang pintar. Orang yang punya pengetahuan. Orang yang harus menjagai dirinya aman. Karena begitu dia ketangkap, sudah punya perjanjian. Tidak ada yang membela kau. Bahkan di atasmu sendiri, negaramu sendiri. Padahal negara yang mengutus mata-mata satu negara, tapi dia harus menerima apa adanya, dia tidak dibela. Jadi dia harus menjagai dirinya sedemikian rupa dengan kemampuannya. Amin, saudara. Jadi itulah artinya, saudara, kau sedemikian rupa memastikan firman Tuhan itu bukan sekedar pengetahuan, tapi menjagai, memelihara dirimu, harus berguna bagi dirimu, saudara. Amin. Jangan sebaliknya, bicara intelijen ya membuat kau jadi kepintaran. Saya lagi khotbah, kau lihat handphone. Ya kan? Itu kepintaran, saudara. Karena saudara anggap itu tidak bagian dari sesuatu, saudara. Amin. Itulah sebabnya, saudara, pastikan hari ini, saudara, engkau apakah memang mendengarkan atau mendengar? Karena kalau kau hanya sekedar mendengar, sayang, saudara. Pak, kok beda ya di tempat kita? Kenapa? Khotbah 2 kali. Tadi kesaksiannya agak panjang. Ya 2 orang agak panjang itu. Tapi khotbah Bapak lagi. Karena kau membutuhkan pendengaran. Amin. Di mana iman timbul? Dari pendengaran. Ya, bukan sekedar mendengar. Nah, oke. Minggu lalu saya katakan saya akan membagikan. Saya nggak tahu ini sampai di mana. Saya tahu perlu waktu, tapi saya pingin, makanya kalau tadi Listia ada 5 poin tadi ya. Ya, Listia lebih banyak poinnya, saudara. Saya hari ini hanya 3 poin, saudara. Ya, kalau Jerry mungkin tadi kalau digabungkan menjadi 1 poin semua, saudara. Ya, jadi saya 4 dikurang 1, 3. Oh enggak ya, enggak ada hubungan. Nah, minggu lalu saya sudah katakan tema besar kita itu adalah tentang worship without ya. Jadi kalau yang bahasa Inggris telinganya belum mudeng sekarang, saudara, ya siap-siaplah nanti waktu seminar, saudara, bahaya. Jadi now worship without idol. Nah, saya di hari Kamis sudah bagikan banyak tentang bukan no tapi now, sekarang. Jadi idol sekarang siapa ya. Jadi kalau tadi Listia, ya saya tambahi sedikit, sudah luar biasa kesaksiannya. Jangan bangun apa di dalam diri kita, tapi siapa dalam diri kita.
Ya, karena kalau apa dalam diri kita, kita akan gampang terhubung dari apa yang dari dunia ini. Tapi kalau siapa dalam diri kita, minimal ya mungkin ya dua kemungkinan. Yang pertama, Kristuskah di dalammu, atau idol berhala iblis yang menumpang menjadi diri kita, atau diri kita sendirikah yang dibilang tadi sama Listia, bukan keakuanku. Amin. Nah, saya sudah bagikan now worship. Jadi penyembahan sekarang, penyembah worship. Saya mencoba mencari kata, dan ini yang saya akan bagikan ya saudara. Saatnya akan tiba dan sudah tiba sekarang. Bukan penyembahan yang benar, tapi penyembah yang benar. Jadi sebenarnya now worship maksudnya adalah worshipernya, penyembahnya. Amin. Ya, bukan sekedar menyembah. Saya merasakan hari ini ya, karena saya sudah katakan, saya deklarasikan, kita deklarasikan yang dimaksud dengan now movement. Ya, kita harus pastikan harus ada penyembahan yang berbeda. Harus ada penyembah yang berbeda. Katakan now movement. Now worship. Jadi kalau bicara now movement, kegerakan sekarang bukan kegerakan baru. Saya tahu kegerakan-kegerakan yang terjadi. Ya, dari generasi ke generasi ada kegerakan, dan satu kegerakan pasti menimbulkan sinode baru, gereja baru. Makanya saya bilang di statement kita, bukan kegerakan baru, tapi kegerakan sekarang. Amin. Kegerakan sekarang. Kenapa? Tuhan suka yang sekarang. Maka dibilang akan tiba dan sudah tiba sekarang, saudara. Amin. Dan terlalu banyak ayat yang berkata now. Bahasa Inggrisnya sekarang, saudara. Karena apa? Dia mau bahwa sekarang, ya saudara, itu yang membuktikan engkau sedang ada di dalam perjalanan. Nah, tadi kalau dibilang tadi hubungannya kekekalan, saudara, bahwa kekekalan itu harus, banyak orang setuju hidup kekal. Aku percaya terima Yesus, hidup kekal, masuk sorga. Sering mendengar itu, saudara? Hidup kekal, masuk sorga. Tapi dia tidak pernah mulai dari sekarang. Padahal firman Tuhan berkata hidup kekal sekarang sampai selama-lamanya. Jadi hidup kekal harus dimulai dari sekarang, dan itu harus terus berlanjut dari sekarang sampai selama-lamanya. Jadi responmu hari ini membuka jalan untuk kita masuk dalam waktu ya selama-lamanya. Saya berani katakan, hidup kekal itu bukan waktu. Amin. Saya ulangi, hidup kekal itu bukan waktu. Tapi itu kehidupan Allah sendiri. Jadi kita bisa hidup kekal dalam kehidupan Allah, dalam rencananya, kalau kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Nah, saya hanya 3 poin ya saudara. Poin yang pertama langsung saudara ya. Yang pertama kita berbicara, karena bicara tentang now worship without idol, saudara, kita harus berbicara tentang yang pertama, menurut gambar dan rupa Allah, bukan seperti Allah. Harus clear, karena ini bahaya. Mungkin saudara, saya hitung-hitung saudara, mungkin saya sendiri sudah di atas seribuan kali. Bahkan mungkin bukan seribuan, ya seribuan itu 1000 saudara. Ribuan kali saya membaca dan merenungkan kitab Kejadian. Kok Bapak yakin? Iya, umur saya udah berapa? 1 hari 300? 1 tahun 365 hari? Sedangkan dikali 3 sudah 1000, sudah lebih. Jadi saya percaya sudah 1000-an kali mungkin kau tahu ayat ini. Tapi tanpa sadar sudah berapa ribuan kali juga kau gagal mempraktekkannya. Kenapa saya bilang gitu? Berapa kali kau menyembah? Sering sekali penyembahan kita gagal karena kita nggak ngerti ini. Di mana hubungannya? Apa judul kita? Simple. Makanya dengar kata-kata saya, saudara. Ya walaupun kau belum nyambung, yes kan aja, saudara. Karena artinya kau sedang menyelaraskan dirimu
Saya tidak mungkin menyampaikan yang salah, saudara. Menurut gambar dan rupa Allah, bukan seperti Allah. Masih ingat apa definisi yang saya katakan menyembah atau berhala? Masih ingat? Ada hubungannya dengan gambar. Jadi berhala itu bahasa aslinya adalah image, ya, for worship. Jadi berhala itu adalah gambar yang bagaimana yang kita ingat, yang kita bawa di dalam kita menyembah. Makanya gambar itu menjadi patung. Dan itu yang kita sering katakan berhala. Tapi sebenarnya berhala sendiri kata dasarnya itu adalah gambar. Jadi kalau kau tidak benar menurut gambar dan rupa Allah, maka itu menjadi seperti Allah. Dengan cepat saya katakan, Kejadian 1 ayat 26, 27, saya sering mengatakan ayat 27-nya duluan. Lalu Allah menciptakan, jadi menciptakan dulu, saudara. Gak ada mobil, misalnya kita mau menciptakan yang apa, ada mobil baru, misalnya kamera baru, ya itu harus diciptakan dulu dalam imajinasi. Yang anak sekolah, ya jangan langsung mengambil kayu, ambil papan, ambil martil, ambil kayu paku, lalu kau langsung memaku, takutnya tanganmu yang terpaku, saudara. Karena harus dulu ada rancangannya, harus ada dulu rancangannya, itulah namanya desainnya. Oh, aku mau buat mobil-mobilan. Benar gak, saudara? Maka kita imajinasikan bannya 7. Nah, saudara kan tadi bayangkan 4. Saya bilang 7, saudara. Ya, supaya langsung saudara bayangkan. Benar, saudara? Ya, mobilnya, saudara. Oh, kayak mana bikin ban 7, Pak? Ya itulah pikirkan, bayangkan, saudara. Jangan cepat langsung ambil kayu, kau pukul-pukul, saudara. Gak bisa. Maka Allah menciptakan manusia. Allah membayangkan dalam pengetahuannya, maha taunya, dia sudah tahu. Oh, maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya saja, bukan gambar dan rupa. Maka Kejadian 26 dikatakan, baiklah kita menjadikan, katakan menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Dalam bahasa aslinya adalah baiklah kita menjadikan manusia, ya, menurut gambar yang sesuai dengan rupa kita. Di titik ini kita ambil kesimpulannya, ayat poin pertama, supaya saudara kan pasti saudara lebih suka to the point. Yang pertama, menurut gambar dan rupa Allah itu bukan seperti Allah. Kenapa ini penting? Karena ini yang mau kita bawa di dalam menyembah. Amin. Karena kalau seperti Allah itu yang menjadi idol. Katakan, now worship without apa? Without idol. Jadi penyembahan sekarang, engkau sebagai penyembah yang benar sekarang itu tanpa engkau ya ada di titik tanpa sadar engkau ada di idol. Amin. Katakan, now worship without now idol. Katakan, aku menyembah tanpa berhala. Ya, berhala itu di mana sekarang? Nah, yang berhala sekarang now worship, kalau orang dulu berhala dibuatnya di apa? Di pohon berhalanya. Berhalanya dibuatnya di patung, benar enggak? Di rumahnya. Saudara, ya saya setiap ke rumah keluarga saya, saudara, saya enggak perlu lagi bahasa roh. Dulu saya waktu pertama-tama ke rumah Mama Ling dulu, Pastor Aling, keluarganya orang China. Saya kadang-kadang saudara, orang ini tahu nggak saya agama Kristen? Kenapa? Tempat duduk saya dikasih saudara, pas di bawah, di mana di situnya persembahannya saudara. Jadi saya duduk saudara, berhala di atas saya saudara. Ya kalau dulu saya harus berbahasa, jauh lah kau gini, wah gitu. Tapi karena keluarga nggak mungkin saya tengking saudara, nanti runtuh pula gedungnya.
Saya pernah berdoa, saudara. Waktu itu mau dibuat satu rumah penyembahan, ya. Setiap hari saya berdoa buat tempat itu, saudara. Karena itu harus melintasi itu rumah saya. Dan sampai sekarang nggak pernah dibangun itu menjadi tempat penyembahan berhala. Jadi saya khawatir kalau saya doakan keluarga saya, oh runtuhlah kau berhala, takutnya rumahnya runtuh, saudara. Itu keluarga saya, saudara. Tapi sekarang saya masuk rumah itu nggak perlu bahasa roh. Karena apa? Saya tahu yang Tuhan tidak suka, berhala bukan di luarmu, tapi di dalammu. Itulah berhala sekarang. Now idol. Banyak orang, saudara, ya, membuat berhala itu, saudara. Misalnya patung atau macam-macam yang lain. Tapi dia lupa berhala yang paling berat dan Tuhan tidak suka adalah dirimu. Kenapa? Itulah kegagalan pendengaran yang dibilang tadi Adam dan Hawa. Itulah sebabnya coba kita buka. Mungkin ayat ini engkau sudah sering dengar. Kejadian 3. Ayat berapa? Ayat 22. Dapat? Kejadian 3 ayat 22. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon pengetahuan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk, lihat, bukan hidup kekal tapi selama-lamanya. Jadi saudara, menjadi seperti, bukan serupa, bukan segambar, seperti. Inilah yang Allah tidak suka. Saya ulangi, inilah yang Tuhan Allah tidak suka. Karena apa? Karena ditemukannya engkau, saya menjadi seperti. Amin. Apa bedanya, Pak? Nanti kita akan lebih dalam, tapi mungkin gak mungkin hari ini. Nah, saya tambahin, saudara. Jadi menurut gambar dan rupa Allah, bukan seperti Allah. Bagaimana gambarnya? Gambarnya itu Allah menyatakan gambar dirinya, menciptakan dalam manusia, supaya manusia itu dapat menemukan, mengenali pribadi Allah dan menyembahnya. Jadi kenapa? Jadi inilah kekekalan gambarnya dalam manusia. Coba dengan cepat supaya saudara jangan asing dengan kata-kata saya. Pengkhotbah 3 ini pernah saya sampaikan. Di awal-awal ini saya sampaikan Pengkhotbah 3 ayat yang ke-10 dan 11. Ya, karena apa yang dibilang Listia tadi, supaya benar-benar saudara, bahwa saudara engkau tahu kenapa engkau belajar, kenapa kau bekerja. Aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Jadi lihat pekerjaan, jangan cepat. Pekerjaan itu tadi dulu. Diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Waktunya itu adalah sekarang sampai selama-lamanya. Itu waktu. Ya, bahkan ia memberikan kekekalan. Jadi tidak hanya sekarang sampai selamanya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Jadi Allah membangun kekekalan dalam diri kita. Amin. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Ini yang sering masalah, saudara. Ya, ini yang sering masalah, bahwa orang tidak menyadari tentang kekekalan Allah itu. Kapan diberikannya kekekalan? Kita kembali ke kejadian tadi. Jadi gambar yang dimaksud menurut gambar dan rupa itu yang dibangunnya kekekalan dalam diri kita, yaitu gambarnya. Jadi habit manusia akan selalu mencari penciptanya. Amin. Itulah alasan kenapa manusia menyembah. Ya, bisnis yang paling besar di dunia ini adalah bisnis keagamaan. Bukan bisnis pabrik, bisnis keagamawian. Kenapa? Habitnya manusia, ya, adalah mengenali, menyembah penciptanya. Kenapa saya bilang penciptanya? Karena Kejadian 1 ayat 27, Kejadian 1 ayat 27 dikatakan,
adalah saudara, lalu Allah ya menciptakan manusia itu menurut gambarnya, hanya gambarnya. Tidak rupanya aja, tapi gambarnya. Kenapa? Karena Allah mau kita menemukan gambarnya. Amin. Makanya saya bilang tadi, saudara, kekekalan itu dibangun melalui gambarnya. Itulah kekekalan gambarnya dalam manusia. Amin. Yang B, rupa Allah. Gambar Allah hanya akan terwujud dalam manusia ketika rupa Allah terbangun dalam manusia. Maka tadi saya bilang Kejadian 1:26, baiklah kita menjadikan manusia, dalam terjemahan aslinya, menurut gambar yang sesuai dengan rupa Allah. Jadi bukan menurut gambar dan rupa, tapi menurut gambar yang sesuai. Jadi gambar itu hanya akan terbangun dalam diri kita kalau kita, saudara, ada pada mengakses rupa Allah. Ini semua kita sedang pelajari untuk menyiapkan kita mengerti arti now worship. Amin. Jadi alasan kita menyembah karena ada yang kita temukan. Banyak orang menyembah tapi tidak menemukan gambarnya dalam dirinya. Kalau tidak ada gambar Allah, gambar Kristus dalam diri kita, maka disitulah potensi kita yang menjadi seperti Allah. Itu yang membuat kita menjadi berhala di dalam diri kita. Karena keakuan kita itulah berhalamu. Amin. Jadi untuk ada pada gambar Allah, kita perlu mengakses rupa Allah. Rupa Allah adalah roh. Maka di firman Tuhan dikatakan Allah itu adalah roh. Jadi kalau kita berbicara gambar, berbicara image, berbicara berhala, itu pasti sesuatu yang berhubungan dengan roh. Orang bilang, enggak, aku hanya tunduk-tunduk aja. Ya kan? Tapi tanpa sadar, dia dikuasai roh. Maaf saudara, istri saya orang Chinese. Sekalipun itu hanya nunduk, ada roh yang membedakan orang percaya dengan mereka. Minimal, ya kalau kita mau bicara perbedaan-perbedaannya banyak. Orang Indonesia menganggap orang Chinese ini sukses dalam ekonomi. Karena mereka sangat fokus tentang dewa, kesuksesan, kemakmuran. Tapi saya tidak bilang benarnya, tapi maksud saya tanpa sadar, spirit itu mempengaruhi. Orang Batak akan ada, saudara, spirit-spirit yang mengidentikan orang Batak. Karena ini mempengaruhi roh, dipengaruhi oleh roh. Katakan, ternyata gambar Allah itu ditentukan rupa Allah yang saya bisa akses. Jadi kalau kau bisa mengakses roh Allah, dan roh Allah itu adalah kudus. Kalau kau memperhatikan pujian kita tadi, saya merasakan atmosfer atau suatu spirit yang lebih dalam ketika kita tadi melakukan holy, holy, holy. Karena Allah itu kudus. Karena Allah itu roh Allah sendiri. Dan roh Allah itu adalah roh kudus. Amin. Bisa paham sekarang saudara? Jadi rupa Allah adalah roh. Roh kudus adalah roh kebenaran dan akan menyatakan Kristus bagi kita. Jadi roh Allah itu, roh kudus itu bukan sekedar sama dengan Allah, tapi dia buat agenda sendiri. Kristus harus mati, bangkit dan duduk sebelah kanan Allah. Lalu kemudian Roh Kudus sekarang yang di bumi ini katanya membuat agenda baru. Lalu dia akan mengarahkan ke hal yang lain. Tidak. Karena Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan kebenaran itu menjadi manusia. Dan manusia, kebenaran itu sudah dinyatakan yaitu Yesus. Dan Yesus itu telah menjadi Kristus. Dan Kristus telah duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Maka Roh Kudus berkepentingan hari ini saudara menuntun kita. Supaya gambar Kristus itu jelas bagi kita.
maka kita pun harus mati. Maka engkau juga harus bangkit. Maka engkau juga harus mengalami kerajaan sorga, saudara. Maka penyembahan itu sangat identik dengan diri kita. Kalau engkau mengakui kau anak Allah tapi kau tidak menyembah, engkau salah. Dan yang saya bilang tadi, sudah berapa ribu kali saya merenungkan firman Tuhan menurut gambar yang sesuai dengan rupa Allah. Tapi ada potensi beribu kali kau salah menyembah. Karena apa? Karena gambar siapa yang terbangun dalam diri kita. Itu mempengaruhi siapa yang kita sembah. Paham sekarang saudara? Poin nomor 2. Memberkati kita untuk kita menyembah Allah. Ini dalam saudara. Memberkati kita untuk menyembah Allah. Ya, poin nomor 2. Memberkati kita untuk kita menyembah Allah. Kita baca Kejadian 1:28. Tadi Kejadian 1, 26, 27, 28. Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Nah ini ada ya, saya langsung simpulkan. Ini ada 3 ya, atau bahkan 4. Tapi minimal 3 lah dulu saya, atau 4 lah ya. Ya 4, mungkin 4. Yang pertama, Allah memberkati mereka, koma, benar saudara? Lalu Allah berfirman kepada mereka, benar saudara? Itu yang kedua. Yang ketiga, beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya itu koma, ya saudara. Itu titik koma, benar? Itu yang ketiga. Yang keempat, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Itu yang keempat. Panjang yang keempat. Tapi kau akan ngerti kenapa kita harus menyembah dan bagaimana kita menyembah. Amin. Jadi Allah memberkati mereka. Tahu enggak saudara? Hai, dengar jemaat Tuhan. Siap? Allah siap? Allah telah memberkati engkau. Buka bahasa Inggrisnya. Kenapa ini penting? Karena kalau kau masih minta Allah memberkatimu, nggak jadi, saudara. Ya, dikatakan sini, then God bless them. Ini tensisnya past tense, telah. Jadi Allah bukan lagi present memberkati, tapi telah memberkati engkau. Amin. Ini sangat penting. Makanya saya bilang kalau bisa kau cerna apa yang saya sampaikan hari ini, wow, engkau akan tampil menjadi orang yang penyembah sekarang tanpa berhala sekarang, saudara. Amin. Dikatakan Allah telah memberkati mereka. Amin. Allah telah memberkati kita. Kenapa ini penting? Apa judul khotbah kita tadi? Now worship. Kata worship itu berhubungan dengan berkat. Makanya saudara, kata berkat ada dikatakan selain berkat adalah apa lagi biasanya? Berkat, berbahagia, berbahagia. Amin, nanti saya akan hubungkan. Nah, Allah memberkati mereka, ini penting. Katakan, ternyata aku telah diberkati. Dia sedang bilang amin katanya. Jadi kalau kau nggak bilang amin juga, petir itu nanti saudara terjadi padamu saudara. Allah aja setuju. Yes, amin katanya. Ya, kalau kau nggak nanti lebih keras lagi membuat kau gontak gentar saudara. Allah telah, katakan Allah telah memberkatiku. Siapa yakin Allah telah memberkati dia? Maka nggak ada alasan kau pesimis, gelisah. Apa tadi? Pengharapan itu tidak mengecewakan. Kenapa? Kita sudah menerima berkat. Oh, apa diberkati kantongku aja kosong. Karena kau terjebak dengan berhala di luarmu, maka engkau menganggap berkat juga di luarmu. Padahal berkat itu sudah ada di dalammu. Siapa? Gambarnya itu. Siapa di sini yang jenis rasnya adalah manusia? Angkat tangan. Dan bukankah Allah
sudah selesai menciptakan manusia menurut gambarnya. Jadi kalau kita manusia, Allah berkata, aku sudah mentakdirkan engkau menurut gambarnya. Dan setelah menurut gambarnya, maka Allah memberkati mereka. Jadi berkat atas hidupmu kalau engkau berhasil menemukan gambar Allah dalam hidupmu. Lihat, Allah memberkati mereka. Amin. Selain gambarnya, dia mulai itu sekarang kepadamu. Siapa di sini sudah bisa menemukan Kristus dalam hidupnya? Ya kan masih sedikit kan? Kenapa? Atau masih ada orang angkat tangan terbatas. Karena apa? Itulah sebabnya selain Allah telah memberkatimu, lalu Allah berfirman. Jadi dia akan selalu bersuara pada dirimu. Makanya orang yang gak suka dengar firman, itu ciri-ciri orang yang gak suka berkat Tuhan. Terserah, kalau saya suka, karena saya ingin diberkati terus. Lalu Allah berfirman kepada mereka. Jadi ini hubungannya dengan penyembahan. Karena berkat itu berhubungan dengan yang namanya worship. Nanti beranak cuculah dan bertambah banyak. Ini yang dibilang tadi saudara. Tidak ada kekekalan tanpa ikat janji. Jadi pola Allah menciptakan manusia menurut gambar yang sesuai dengan rupanya. Itu dia mau dari generasi ke generasi. Bisnis Allah hanya satu. Rencana Allah hanya satu. Kita yang membuat rencana Allah ada khusus untuk diriku. Rencana Allah, aku ini Tuhan spesial samamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapakku, Engkau baik sekali. Dan aku percaya ada rencana Allah khusus untuk diriku. Rencana Allah hanya satu. Menyatakan Kristus dalam hidupmu. Karena engkau manusia yang diciptakan menurut gambarnya. Supaya karena kau ketemu gambarnya, engkau ada dalam kekekalannya. Dan engkau bisa memulai waktumu sekarang sampai selama-lamanya. Dan pribadi yang selalu in charge membawa kita pada waktu sekarang sampai selama-lamanya itu Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu bukan masa lalu. Roh Kudus itu sekarang. Dimensi sekarangnya Allah itu Roh Kudus. Amin. Itulah sebabnya saudara, yang kedua tadi saya katakan apa? Memberkati kita untuk menyembah Allah. Kata berkat itu saudara, itu adalah barak yang artinya Allah bertekuk lutut. Jadi bayangin, dia telah menekuk lututnya untuk memberkati kita. Nah, karena dia telah memberkati kita, maka dibilang memberkati, diberkati. Atau diberkati, memberkati. Siapa di sini yang sudah menerima berkat Tuhan melalui gambarnya? Amin. Berarti kau sudah diberkati, maka selayaknya engkau memberkati. Jadi engkau yang sekarang harus bertekuk lutut. Dan kata menyembah itu berhubungan dengan berlutut, bersujud. Amin. Jadi kalau engkau menyembah tanpa engkau sudah menerima berkat Allah, penyembahanmu itu penyembahan yang dikatakan Yohanes 4. Engkau menyembah apa yang tidak kau kenal. Kami menyembah siapa yang kami kenal. Amin. Jadi Allah telah memberkati kita dan Allah telah berfirman menyatakan Kristus bagi kita. Karena agenda rencana Allah itu hanya berhubungan tentang menyatakan Kristus. Saya katakan kepada rohmu hari ini, kepada engkau. Allah tidak punya rencana menyatakan dirimu hebat. Melalui cita-citamu, pekerjaanmu. Dia hanya mau engkau meresponi bahwa Yesus itu telah menjadi Kristus dan Tuhan. Dan dia telah menjadi Raja di atas segala raja. Jadi seluruh agenda hidup kita harus kita selaraskan bagaimana kita
mampu menjadi bagian menyatakan Dia sebagai Tuhan dan Raja di atas segala raja. Amin. Jadi itulah sebabnya agendanya harus dibangunnya dari generasi kepada generasi. Dan semua itu dengan kita mampu menyadari arti menyembah. Kenapa? Kalau kau paham menyembah, kau akan ngerti kenapa dikatakan Kejadian 1 tadi ayat 28. Kalau kau mengerti arti menyembah, kau akan sampai yang keempat tadi, saudara. Yang keempatnya adalah penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut. Lihat, di laut, di bawah bumi, di bawah darat, benar, dan burung-burung di udara, di angkasa, dan atas segala binatang merayap di bumi. Kau akan menjadi orang yang berkuasa. Apalagi dikatakan memenuhi, berkuasa, taklukkanlah. Kalau engkau setuju dengan kata-kata berkuasa, menaklukkan, tapi engkau tidak tahu arti menyembah, bagaimana engkau berkuasa dan menaklukkan? Karena kita harus mengambil alih, kita harus mendeklarasikan, kita harus melepaskan pernyataan firman Tuhan untuk bukan dengan kekuatan kita. Jadi anak muda, engkau yang bekerja di sini, jangan anggap segala sesuatu dengan kekuatanmu, dengan pengetahuanmu, tapi engkau harus bergerak karena otoritas, kuasa dan otoritas firman dan rohnya. Itu yang harus terlebih dahulu. Kau sudah ngerti arti gambar, kau sudah mengerti arti diberkati, kau sudah ngerti arti berfirman. Amin. Dan ketika engkau berlatih dalam manusia rohanimu, saya jujur ya, saya sejujurnya, saya agak kaget dan senang mendengar Listia ngomong. Kalimatnya ini yang membuat saya senang. Saya menyadari harus membangun manusia rohani saya. Dalam hati saya, dia belum pernah ikut seminar membangun manusia rohani, tapi dia tahu harus membangun manusia rohani. Benar gak saudara? Kenapa kau harus membangun? Banyak orang, Bapak bilang itu, mendengar versus mendengarkan. Kalau mendengarkan pusing kita, tremor saudara, dodot gitu, benar gak saudara? Banyak orang berdoa dalam bahasa roh, kalau gak ada gambar, gak ada pengertian berkuasa dan otoritas, tremor kau saudara. Aduh pening aku Pak, setiap hari Kamis itu pening aku Pak. Kenapa? Seharusnya kau kelepasan, kok kau jadi pening? Karena kau tidak punya gambar, kau tidak punya kuasa dan otoritas. Jadi saudara, kau harus berdoa dengan kuasa dan otoritas sampai jiwamu ditaklukkan, saudara. Bila perlu setiap hari, Tuhan, aku percaya. Apa mau terserah, mau kau bilang uang tangan untuk aku pergi ke Muar. Apalagi ada angka 1.000 ringgit Tuhan. Persoalannya 1 ringgit sekarang naik daun, saudara, 4.250. Kemarin kami masih 3.800. Kita punya rencana semakin berat, saudara. Saya heran, setiap ada agenda kita, tantangan makin berat. Ya, sewaktu mereka merencanakan menikah, banjir pula, saudara. Ya, kita sempat ciut juga, saudara. Ini terpakai, nggak bisa nggak dipakai aula ini? Ya, saudara. Dilihat dompet belum ada duitnya, saudara. Setiap kita punya rencana, saudara, selalu tantangannya makin berat. Kenapa? Karena Tuhan mau kita naik level. New level, new start. Jangan gini, tuh pastor kenapa ya kok kita mau ke Muar, kok makin berat ini, jangan-jangan tanda kita nggak ke Muar. Itulah mentalitas bukan seorang pemimpin. Mentalitas seorang pemimpin, kau yang men-challenge saudara. Engkau yang harus menaklukkan. Jangan jadi orang manja. Aku nggak bisa. Banyak kemarin waktu mau mendaftar, nggak bisa pastor. Kayak mana uang gajian sekarang belum jelas, angkanya belum pasti. Menabung nggak bisa. Karena apa? Saya tahu kuasa kita bukan sekedar di tangan kita, tapi di rohmu yang mengakses gambarnya. Karena apa? Gambarnya itu adalah Kristus. Gambar Kristus itu yang sudah mengalahkan maut. Mana lebih berat, saudara? Maut atau jualan pakaian 1 biji, saudara? Belilah, saudara. Dibeli orang juga, saudara. Kalau udah mati, nggak ada yang bisa membeli untuk mati, untuk hidup, saudara. Benar nggak, saudara?
Katakan, ternyata aku harus menyembah. Tanpa menyembah, aku tidak bisa mempraktekkan kuasa dan otoritas untuk mengambil alih, untuk menerima sorga yang terbuka mengalirkan atas hidupku. Amin. Sudah berapa saudara? Sudah 2. Percayalah saudara, yang saya sampaikan itu bahkan catatan saya lebih banyak dari situ. Tapi karena saya sudah melihat tanda-tanda saudara, tanda-tanda telah nyata. Kita buka Mazmur 95 ayat 6. Dapat? 95 ayat 6. Sudah siap saudara hari Kamis? Ngapain saudara? Menyembah, break to worship, mengambil alih, deklarasi, menubuatkan. Amin. Kau nggak ngerti, yang saya sedang bagikan ini semua mengarah ke situ, saudara. Mazmur 95 ayat 6 dikatakan, masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Jadi makanya saya bilang kata memberkati tadi telah memberkati kita, ternyata hubungannya dengan menyembah. Masuklah, marilah kita sujud menyembah. Itulah arti menyembah, sujud. Berlutut, itulah arti bless. Memberkati, kata aslinya ini adalah kata yang sama dengan lalu Allah memberkati. Jadi kata memberkati di Kejadian 1 ayat 28 itu mengarah kepada engkau sujud menyembah. Di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Menjadikan jelas-jelas Kejadian 1. Amin. Ya, saya berharap engkau clear. Kita lompat, ya. Ketiga. Wah, ini ketiga. Yang ketiga, hubungan worship dengan idol. Halo. Kalau hubungan worship dengan idol itu bisa saya hubungkan dengan 3 jenis kata. Kalimat lah, maksudnya kata. Yang pertama adalah persembahan berhala. Kan sembah itu worship. Apakah saya terlalu intelektual? Saudara intel? Yang mengamati saya. Kan itu intel kan ngamati saudara. Kapan Bapak ini selesai? Itu intel saudara. Ya. Bagaimana menghubungkan worship dengan idol? Saya akan hubungkan apa hubungannya worship dengan idol. Yang pertama, persembahan berhala. Kata persembahan itu kata dasarnya sembah. Jadi persembahan berhala. Simple? Tanpa sadar kita terjebak di persembahan berhala. Yang kedua, penyembahan berhala. Jangan saudara anggap ini permainan kata-kata ya. Semua ini ayat firman Tuhannya ada. Penyembahan berhala. Kata dasar penyembahan adalah sembah. Yang ketiga, ini yang paling fatal. Penyembah berhala. Jadi, hubungan worship dan idol harus jelas ketiga hal ini. Dengar, saya sebelum sampaikan ini kesimpulan-kesimpulan yang saudara harus gali. Siapa yang berjanji di sini? Karena kalau saya gali ini lebih lama waktunya. Tapi kalau engkau berjanji, yang saya bilang, siapa di sini mendengarkan? Arti mendengarkan, take a heed. Engkau harus menggali dalam-dalam. Karena gak mungkin saya terangkan. Saya temukan pola ini dan itu membuat hati saya berkobar-kobar, saudara. Dan saya percaya pesan Tuhan, now worship itu harus terjadi. Ketika kita berkata now movement itu. Saya sudah terangkan di Kejadian, benar? Hubungannya, saudara. Dan saya sudah katakan tadi tentang Mazmur tadi, saudara. Bersujud menyembah, bertekuk lutut. Makanya saya bilang tadi, maka Allah memberkati, Dia sudah memberkati kita
Sekarang kita yang harus memberkati dia. Kita yang harus menyembah dia. Amin. Nah, untuk engkau ada di kebenaran, menyembah dia bukan menyembah berhala. Hati-hati dengan 3 kata ini. Yang pertama, persembahan berhala. Yang kedua, penyembahan berhala. Yang ketiga, penyembah berhala. Kita nggak suka dikatakan penyembah berhala kau. Tapi tanpa sadar kita melakukan persembahan berhala. Ini kesimpulan langsung dulu. Kalau engkau tidak sadar persembahan berhala kau lakukan, kau akan membunuh hati nuranimu. Dan kau tidak mengenal Allah dan Tuhanmu, maka kandaslah iman kita. Dan akhirnya kita melakukan penyembahan berhala. Kita kesannya menyembah, tapi sebenarnya kita memberikan persembahan berhala. Orang yang awalnya nggak sadar persembahan berhala, lalu dia melakukan penyembahan berhala, bukankah kita bisa dikatakan penyembah berhala? Luar biasa. Dan semua ini mari kita buka. Apa judulnya tadi kalian saya bilang yang ketiga? Hubungan worship dengan idol. Yang pertama, persembahan berhala. 1 Korintus 8, ini udah pernah dan saya sangat suka mengulang-ulangi ini saudara. 1 Korintus 8, dapat? Ayat 1 mulai, cepat. Ini ayat, ini pasal item terakhir. Tentang daging persembahan berhala, kita tahu. Inilah bahayanya pengetahuan itu. Kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong. Tetapi kasih membangun. Rupa Allah adalah roh, sifatnya adalah kasih. Ingat itu. Bisa diulangi? Rupa Allah adalah roh, sifat Allah adalah kasih. Dia harusnya menemukan engkau sebagai penyembahnya, tapi engkau seharusnya kita belajar mengenali pribadi Kristus, mengalami penyingkapan, perenungan untuk kita semakin mengenali Kristus, tapi sebaliknya kita lebih mengandalkan pengetahuan. Jadi sumber persembahan berhala adalah pengetahuanmu. Jangan bilang semakin banyak kita tahu semakin pintar. Kalau orang kerjaannya membuka media sosial kebanyakan, maka percayalah banyak gambar di otaknya. Tapi kita bicara lebih khusus dulu. Daging persembahan berhala tanpa sadar. Ini bukan bicara hanya soal makanan. Tapi apa yang kita persembahkan tanpa sadar kita sedang memberhalakan. Amin. Saya berharap sama seperti 1000 kali saya ngomong di sini tanpa engkau yang mengalami pewahyuan, kau tidak dapat mengalami sesuatu. Jadi kalaupun saya terbatas hari ini menerangkan, galilah dalam-dalam. Supaya engkau mendapati apakah aku memang orang yang menyembah atau sebaliknya aku terjebak dengan persembahan berhala. Amin. Ya. Yang kedua dari item tentang berhala, yang pertama tadi saya bilang adalah hati-hati dengan pengetahuanmu. Makanya ya kita harus spesifik berbicara pengetahuan itu, tidak mengalergi dengan ilmu pengetahuan. Lain pengetahuan di sini dengan ilmu pengetahuan, apalagi ada namanya IPA, IPS, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial. Kita tidak bicara IPA atau IPS. Kita berbicara pengetahuan di mana engkau hanya suka seperti yang kau mau firman itu tanpa engkau mendengar hati. Yang kedua ya. Hati-hati tentang kebebasanmu. Coba kita buka 1 Korintus 8 ayat 9.
1 Korintus 8 ayat 9. Saya berjanji soalnya sebelum 2:30 sudah selesai. Tapi ingat, jam 2:25 itu belum 2:30. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu itu jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. Dan ini hubungannya tentang persembahan tadi. Jadi kita suka mengatakan, aku kan punya kehendak bebas. Tapi tanpa sadar engkau sedang mempersembahkan dirimu sebagai persembahan berhala. Yang ketiga, ya, melemahnya hati nurani kita. Akibatnya kandaslah iman kita. Ayat 27. Ayat 7. Dikatakan, ya, saya harus cepat. Tetapi bukan semua orang yang mempunyai pengetahuan itu. Ada orang yang karena masih terikat pada berhala-berhala, makan daging itu sebagai daging persembahan. Masih bicara persembahan berhala, amin. Dan karena hati nurani mereka lemah, hati nurani mereka itu dinodai olehnya. Jadi kenapa orang banyak terlibat persembahan berhala? Ini 3 kata ini nggak bagus untuk kita, ya. Banyak orang terlibat persembahan berhala karena mereka tidak menjagai hati nurani mereka. Dan saya harus katakan, hati nurani itu bagian dari roh manusia. Jadi membangun manusia roh itu mempertajam hati nuranimu. Mempertajam hati nuranimu, menjagai kita tidak membuat persembahan berhala. Amin. Ya, saya berharap ini clear. Yang kedua, biar cepat. Penyembahan berhala. Luar biasa, saudara. Lihat rangkaiannya. Saya ulangi dulu. Saya kasih puzzle-nya langsung. 1 Korintus 8 bicara persembahan berhala. 1 Korintus 10, ini lebih ajaib. 1 Korintus 10 berbicara tentang ketiga-tiganya. Persembahan, penyembah berhala. Sudah siap? 1 Korintus 11 dia mulai hubungkan tentang iman atau kerohanian kita. Sampai 1 Korintus 12 apalagi 14 itu berbicara tentang bagaimana engkau beroperasi di dalam menyembah. Untuk engkau bernubuat, engkau deklarasi supaya terjadi kuasa dan otoritas yang saya katakan tadi itu terjadi ketika engkau menyembah. Makanya saya bilang gak cukup hari ini saya sampaikan. Kita buka. Penyembahan berhala. 1 Korintus 10 ayat 14. Saya berikan patron itu dulu supaya engkau antusias. Oh, ternyata aku perlu mendapatkan lebih dalam lagi. 1 Korintus 10 ayat 14. Dikatakan saudara, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah bukan persembahan lagi, penyembahan berhala. Kalau orang selalu terkunci dengan egonya, dengan kehendak bebasnya, yang tanpa menyadari hati nuraninya kandas, tidak lagi sensitif, sehingga dia memberi dirinya sebagai persembahan berhala, dia akan melakukan penyembahan berhala. Tadi enak khotbah saya, sekarang lebih tajam. Apakah engkau benar-benar menyembah? Atau justru sebaliknya, kau sedang memberikan persembahan berhala dan engkau sedang melakukan penyembahan berhala. Ayat 16. Sorry, mungkin ini di kesempatan yang lain saja. Karena ini bicara lebih dalam. Mungkin saya akan tutup hanya sekedar menyampaikan ketiga hal ini. Yang ketiga, ayat 7. Yang ketiga, apa tadi saya bilang? Penyembah berhala. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis,
Maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Tapi mereka tidak sadar. Mereka sudah penyembah berhala. Sebelum saya akhiri. Benarkah hari ini kau ngerti? Now worship without now idol. Tanpa sadar. Now idol itu. Karena kita melakukan persembahan berhala. Penyembahan berhala. Dan menjadi penyembah berhala. Hari Kamis akan saya bawa kita. Jangan sampai tanpa sadar. Karena ingat, sebagai penyembah engkau sedang menarik turun, bukan lagi minta. Ingat yang saya bilang tadi, Allah telah memberkati kita. Tapi persoalannya kita tidak tahu caranya. Kita tidak punya kuasa dan otoritas untuk menarik turun apa yang sudah disediakannya di sorga, yang sudah terbuka sekarang, dan kita harus akses itu. Sebelum kita berdoa, hari ini saudara, saya percaya Roh Kudus yang sedang berbicara kepada kita. Benarkah kita sebagai seorang yang menyembah? Ingat yang saya bilang tadi, sudah beribu kali mungkin engkau tahu engkau adalah manusia yang diciptakan menurut gambarnya. Dijadikan menurut gambar yang sesuai dengan rupanya. Dan kau pakai statusmu sebagai manusia itu. Tapi di dalam itu tujuannya adalah supaya engkau menyembah Dia. Supaya engkau menyembah Dia sekarang. Now worship. Kenapa engkau harus now worship sekarang? Karena kekekalan yang Dia sediakan itu kau harus masuki mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, dengan engkau menyadari kau harus menyembah Dia. Amin. Clear sekarang? Poin pertama tadi apa? Menurut gambar dan rupa Dia, bukan seperti Allah. Karena seperti Allah itulah idol. Amin. Dan seperti Allah itu bukan yang lain, tapi manusia yang berdosa itu ditemukan Allah. Tadinya kita ciptakan Dia segambar dengan kita. Sekarang Dia menjadi seperti kita. Jadi siapa berhala itu? Pada diri Adam dan Hawa. Amin. Makanya saya bilang kemarin, kapan berhala pertama? Ketika Allah menciptakan, membentuk manusia dari debu tanah, menjadi patung Dia. Tapi Allah cepat menghembuskan napasnya sehingga menjadi makhluk yang hidup. Tapi makhluk yang hidup punya potensi kembali menjadi berhala. Jadi engkau juga hari ini, kita bisa menjadi berhala. Bagaimana kalau kita tidak sadari persembahan berhala itu terjadi karena engkau hanya menggunakan pengetahuanmu, tidak menggunakan menurut gambar yang sesuai dengan rupa Allah. Rupa Allah adalah roh. Amin. Sehingga Roh Kudus harus bergerak. Harus kau bangun rohmu. Dengar, kenapa kita perlu membangun manusia roh? Menyelaraskan rohmu yang baru dengan Roh Kudus. Itulah kenapa kita harus ada hari Kamis. Supaya kita, saudara, benar-benar bukan tergantung pengetahuan kita, tapi
memastikan menurut rupa Allah yang adalah roh itu. Dan kita kenapa menyembah? Karena kita sedang mengakses berkat yang sudah. Katakan, Allah sudah memberkatiku. Aku harus punya kuasa dan otoritas untuk mengambilnya. Amin. Mari kita bangkit berdiri.